Setelah menggelar pertemuan di Jayapura bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan COVID-19 di Papua, Selasa 24 Maret 2020, hari ini 25 Maret 2020, Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, anggota DPRD Mimika, bersama tim gugus tugas COVID-19 Mimika, menggelar rapat terbatas pencegahan dan pengendalian di Kabupaten Mimika. Selepas rapat tersebut, Bupati Mimika Eltina Somaleng menginstruksikan akan menutup pintu udara dan pintu laut Kabupaten Mimika mulai 26 Maret hingga 9 April 2020. Sehingga yang kami sekarang duduk ini bukan kesepakatan tapi edaran, instruksi Bupati. Nah, itu yang beberapa hal yang kami disampaikan ke hasil rapat tadi. Satu menyangkut penerbangan yang penerbangan umum seperti Garuda, Sriwijaya, dan juga di pelabuhan kapal putih. Nah, itu yang kita batasi, atau kalau kita jalan terus nanti dari masyarakat kita yang lain akan masuk. Sehingga kita sementara ini di stop dulu masyarakat yang penumpang umum ini. Kita kasih stop sehingga sampai dengan 14 hari, tanggal 26 sampai tanggal 9 April, kalau ada perubahan itu bukan dari kami di kabupaten atau di Papua, tapi perubahannya dari Jakarta. Jakarta sekarang kan mereka tidak di Jakarta sana tidak menurun, tapi malah meningkat, dan persennya itu dia cepat sekali dia jalannya. Sehingga kita patokannya bukan di Papua, patokannya itu di Jakarta. Nah, kalau Jakarta dia sudah mulai menurun, maka kami juga ikuti pelan-pelan. Tapi kalau Jakarta meningkat, maka kita juga dari sini itu tambahan waktu untuk mencegah jangan sampai virus corona itu masuk di daerah kita di sini. Itu. Jadi kita patokannya bukan di Papua. Itu harus paham baik-baik. Kita patokannya di Jakarta sana. Karena virus corona ini itu banyak sekali itu di pulau di Kelapa Gading, Tanjung Priok. Sehingga khawatir kapal penumpang itu masuk, kapal putih masuk itu jangan sampai salah satu di situ kena virus di situ. Kemudian juga Garuda dan lain-lain pesawat itu kan berangkatnya dari Cikareng. Nah, itu yang paling daerah merah, Kelapa Gading, kemudian di di Cikareng itu yang daerah-daerah merah. Sehingga kita was-was, jaga. Jadi kita harus kasih stop dulu sementara sampai 14 hari ini kita tunggu. Apakah kita di Papua ini ada yang dapat kena virus atau tidak? Nah, itu kalau memang tidak ada, ya sudah kita tunggu sampai di sana. Dia bukan kita harus, kalau tidak ada, sehingga kita harus bukakan juga tidak. Kami harus lihat lagi di Jakarta. Jakarta sana dia ada menurun atau tidak begitu. Jadi bukan Papua yang kita kalau aman sampai 14 hari baru kita buka kembali, enggak, bukan begitu. Kita harus tunggu dari Jakarta, begitu. Kemudian tadi pesawat, bagaimana dengan bawa sampel ke sana? Kemudian kalau ada perlu kebutuhan medis di sana itu kita percayakan kepada TNI Polri. Sehingga pesawat yang Hercules dia bisa bantu kita. Di Jakarta juga pesawat TNI Polri yang angkat obat di Cina bawa datang. Kenapa kita juga tidak bisa? Karena jadi kita bisa pakai TNI Polri karena mereka memang mereka siap sekali dari pusat sampai daerah. Sehingga kita tidak ragu-ragu pakai apa, kita mau bawa kemana, bawa ke Jayapura, tetap kita akan pakai pesawat TNI Polri. Itu. Kami semua tahu bahwa di Merauke itu kena virus 2. Ya, ada 2 orang di sana. Sehingga kita di sini ya kita takut. Jangan sampai dari sana bawa ke sini, ke Timika. Nah, sehingga kita tetap orang di atas kapal, mereka mau kemana sih? Yang penting tidak mau turun di sini, Timika. Nah, Timika nggak boleh turun. Itu seperti itu yang kita jaga. Apalagi di sana kan sudah ada, nyata-nyata orang sudah kena virus kan sudah ada. Itu yang kita jaga. Sehingga kita keluarkan surat instruksi Bupati itu seperti itu. Sehingga tidak boleh lagi kapal putih masuk, orang-orang tetap di atas dan dia mau kemana terserah. Itu.
Kemudian yang kedua, warung-warung yang warung-warung. masih buka, Pak. Iya, warung-warung itu yang seharusnya kita tutup itu yang tadi apa? Bar, diagnostik dan lain-lain, karena itu kan baku sayang udah tempat. Nah, kalau warung sementara ini kan di situ belum ketemu virus, jadi orang bisa dapat makan di situ. Jadi sesuaikan dengan toko dengan pasar. Jadi pasar dan toko atau mall, ruko itu mereka buka jam 6 pagi sampai dengan jam 14. Jam 14 itu kan jam 2.00. Itu sudah harus tutup. Nah, sama juga warung dia boleh buka jam 10 pagi sampai jam 4. Selain itu tidak boleh lagi warung buka. Nah itu supaya orang-orang bisa tinggal di rumah, masak di rumah, begitu. Itu tentang warung dan bar, juga toko dan mall-mall. Justru pesawat kecil-kecil ini juga kita lihat dari daerah mana yang masuk dan dari Timika mau kemana, itu kita lihat dulu. Sehingga itu juga kenapa kita di sini masyarakat yang ada di sudut-sudut sana, seperti Nayaro, seperti SP6, SP7, SP12, itu kan kita lagi siapkan anggaran melalui koperasi. Melalui koperasi, sehingga koperasi dialah yang akan turun ke daerah-daerah sana di Nayaro, Pomako, SP6, SP7, SP9, SP12 dan Jalan Trans. Koperasi siapkan, pemerintah siapkan anggaran untuk turun ambil barang mereka punya, entah dia itu tidak baik atau baik. Tanggung jawab pemerintah harus angkat. Itu kenapa masyarakat tidak boleh lagi masuk di kota. Itu satu, contoh kita sendiri saja. Apalagi ya kabupaten-kabupaten di daerah lain tidak boleh jalan, pesawat kecil-kecil juga stop. Sampai 14 hari selesai baru dia masuk. Di kabupaten aja kita mau bikin, baru daerah lain mau masuk keluar nggak boleh. Begitu. Kalau mau kayak keluar lewat Jayapura aja, mau masuk keluar. Itu untuk pesawat kecil. Nimunan, makanan, stok, semudi dan mereka jual mahal dan lain-lain, itu kita sudah percayakan tim mereka akan turun. Kalau dia dapat langsung kena basah, maka mereka akan diproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dan mereka yang akan buat itu ya langsung proses pidana, tidak main-main. Seperti itu. Himbauan kepada masyarakat bahwa mulai dengan tanggal 26 besok, mulai dengan tanggal 25 ini, kemudian berlakunya surat yang tadi, surat instruksi Bupati tadi, itu tanggal 26 sampai dengan tanggal 9 April, maka himbauan Bupati bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, kami harap supaya mereka jangan keluar dari rumah. Pertama, cuci tangan. Kedua, pakai masker. Walaupun kita di rumah, kita cerita dengan teman, anak, istri, harus di dalam rumah. Tidak boleh keluar. Pada saat jam 6 sampai jam 10-12 itu boleh naik di atas mobil, kemudian pergi belanja di pasar, kemudian segera kembali ke rumah sebelum jam 2 siang. Itu kita harus betul-betul taat pada ini. Kalau kita sudah sampaikan, kalau kita misalnya terbatasnya 14 hari ini, itu sangat tergantung. Kalau kita tidak taat daripada kita sendiri, masyarakat kita, ya kita akan susah. Kita batasi dari luar, tapi di dalam sendiri kita tetap akan seperti kepala batu dan lain-lain. Nanti kita lihat seperti Italia. Ya toh mereka sudah lockdown, tetapi di Italia mati terus. Kenapa? Karena orang tidak taat dan tidak sadar atas semua yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah ini niatnya baik. Jadi saya juga berpesan bahwa masyarakat tolong jangan makan di warung lama-lama seperti yang sudah disampaikan. Surat edaran Bupati jelas, datang di warung beli dan pulang. Satpol PP nanti akan tindaki kalau masih tetap rame-rame di situ. Polisi sudah tindaki juga kalau masih rame-rame. Jadi tolong masyarakat tertib, masyarakat ikutin aturan.
Ya, saya kira begitu. Itu. Jadi tidak usah panik ya masyarakat, semua masyarakat Mimika, semua ini akan tergantung dengan situasi. Kita tertib, kita disiplin, aturan kita juga pasti akan disesuaikan dengan bagaimana kita sikapi situasi. Tim Liputan Papua MC TV.